Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope all of you are happy and healthy to join my online English class. Okay, today I would like to review about the material related to simple tenses that contain present tense, present continuous tense, future tense, past tense, and present perfect tense, or I usually call it rutin, sedang, akan, lampau, dan sudah. Okay, I divide the sentence into three parts. The first is positive sentence, and then negative sentence, and interrogative sentence. And in positive sentence, please look at the following chart. Okay, in routine, after subject, we use verb 1 and verb 1 plus S or ES. Verb 1 here is used for the subject I, you, they, we. And verb 1 plus SES is used for the subject he, she, it, or we call it orang ketiga tunggal. For example, I read newspaper every day. Saya membaca koran setiap hari. She reads magazine every week. Oh, dia membaca majalah setiap minggu. So it happens in routine condition or simple present tense. What about sedang or present continuous tense? Ingat sedang, ingat ing, dan sebelum ing itu muncul to be. Am, is, are. Don't forget to remember that I, am, you are, they are, we are, he is, she is, and it is. And in sedang, after to be, we use verb 1 plus ing. For example, I am studying English right now. He is studying biology at the moment, and they are studying Arabic now. What about akan? Oh, akan sangat mudah ya. Ingat akan, ingat will yang diikuti oleh verb 1. For example, we will go abroad next holiday. Oke, untuk will, semua subjek boleh menggunakan will. Oke, ini untuk waktu yang akan datang. Next, lampau. Ingat lampau, ingat verb 2. Verb kedua, or past tense. In past tense, we use verb 2 in positive sentence. For example, Donnie came late yesterday. Oh, Donnie datang terlambat kemarin. Came adalah verb 2. Verb satunya itu come. Verb 2 came. So, karena ini terjadinya yesterday kemarin, so we use Donnie came late yesterday. What about in sudah or present perfect tense? Setelah subjek untuk mengatakan sudah, kita gunakan have atau has yang diikuti dengan verb 3. Have untuk subjek I, you, they, we, and has for subject he, she, and it. For example, I have done my homework for 1 hour, and Vina has done her homework for 2 hours. Okay, I hope all of you can understand this part, and we continue to the next part. Negative sentence. What is negative sentence? Negative sentence is a sentence that contains the word not. Jadi kalimat negatif adalah kalimat yang umumnya mengandung unsur not. Mengandung unsur not. Di manakah kita meletakkan not? Kita lihat chart di bawah ini. Oke. Untuk mengatakan tidak. Setelah subjek, so after subject, di rutin kita gunakan kata don't atau doesn't. Don't atau doesn't. Don't singkatan dari do not, dan doesn't singkatan dari does not. Don't digunakan untuk subjek I, you, they, we, dan does not digunakan untuk subjek he, she, it yang diikuti oleh verb 1. For example, they don't come late every morning. Mereka tidak datang terlambat setiap pagi. My brother doesn't leave me alone every night. Oh, saudara laki saya tidak meninggalkan saya sendirian
every night, di malam hari. Ya, jadi untuk mengatakan tidak di rutin hanya gunakan kata don't dan doesn't setelah subjek yang diikuti oleh verb 1. What about sedang? In present continuous tense, untuk mengatakan sedang kan kita menggunakan verb 1 ing ya. Kemudian diikuti oleh sebelumnya harus muncul to be, am atau is atau are. Nah, untuk mengatakan tidak di sedang, setelah to be tambahkan dengan not. Setelah to be tambahkan dengan not. Oke. Nah, dan jangan lupa bahwa am itu digunakan untuk subjek I saja. I am, you are, they are, we are, he is, she is, and it is. Look at the following examples. I am not looking for him now. Saya tidak sedang mencarinya sekarang. He isn't writing novel at the moment. Dia tidak sedang menulis novel sekarang ini. They are not playing badminton right now. Mereka tidak sedang bermain badminton sekarang. Oke, so untuk mengatakan tidak sedang cukup dengan to be diikuti oleh not dan verb 1 ing. Next, akan. In future tense untuk mengatakan tidak akan, kita bisa menggunakan kata won't. Won't ya singkatan dari will not. Ya, won't ini singkatan dari will not. Ini diikuti oleh verb 1. So, contoh. For example, we won't come late next time. We won't come late next time. Kita tidak akan datang terlambat di waktu yang akan datang. Okay, so it's so easy. Next, gimana kalau di past tense or lampau? Untuk mengatakan tidak di lampau, we just use didn't. We just use the word didn't after subject. Jadi setelah subject muncul didn't yang diikuti oleh verb 1. Contoh, I didn't cheat on exam yesterday. Saya tidak menyontek. Saya tidak menyontek di ujian kemarin. Ya. Dan didn't boleh digunakan untuk semua subjek. What about sudah? Or karena ini negatif, maka kita menerjemahkannya belum. Ya. Karena ini kalimatnya negatif, maka kita menerjemahkan belum. Kalau has dan have saja kita terjemahkan dengan sudah. Tapi karena ini ada tidaknya, maka kita terjemahkan dengan belum. Jadi mengatakan belum, kita gunakan haven't atau hasn't. Haven't singkatan dari have not, dan hasn't singkatan dari has not. Nah, have not atau haven't itu digunakan untuk subjek I, you, they, we. Dan hasn't digunakan untuk subjek he, she, it yang diikutin oleh verb 3. Okay. For example, they haven't finished their work since yesterday. Mereka belum menyelesaikan pekerjaan mereka sejak kemarin. She hasn't finished her assignment since last week. Dia belum menyelesaikan tugasnya sejak minggu lalu. Okay. So, di sini haven't digunakan karena subjeknya they. Hasn't digunakan karena subjeknya she. Ya. Dan haven't digunakan untuk subjek I, you, they, we. Hasn't digunakan untuk subjek he, she, it. Dan setelah itu gunakan kata kerja ketiga. Okay, what about in interrogative sentence or kalimat tanya? Kalimat tanya dimaksud di sini adalah kalimat tanya yang jawabannya yes no. Jadi kalimat tanya yang jawabannya yes no atau apakah, akankah, atau apakah akan, dan sudahkah. Bagaimana membuat kalimat tersebut? Iya. Oke, di rutin untuk mengatakan apakah di rutin kita cukup mengedepankan do atau does. Do atau does dikedepankan, kemudian muncul pelakunya siapa dan verbnya apa. Oke, for example, do you speak English every day? Apakah kamu berbicara bahasa Inggris setiap hari?
And does she speak English every day? Apakah dia berbicara bahasa Inggris setiap hari? Oke, do digunakan untuk subjek Ayu Dewi dan does digunakan untuk subjek he, she, dan it. Dan ini punya arti apakah. Dan do dan does ini hanya digunakan pada waktu rutin saja. Kemudian di sedang, yang kita majukan apanya? Jadi sedang untuk mengatakan apakah, maka to be, and, is, atau are itu muncul di awal. Kemudian subjeknya siapa tergantung dari to be-nya apa. Kemudian diikuti oleh verb 1 ing, karena ini sedang. Contoh, am I looking for you right now? Oh no, I am looking for someone else, katanya. Apakah saya sedang mencarimu sekarang? Oh tidak, saya sedang mencari seseorang. Kemudian, is he writing an important letter now? Apakah dia sedang menulis sebuah surat penting sekarang? Kemudian, are you driving your car at the moment? Apakah kamu sedang mengendarai mobilmu sekarang? Nah, jadi, untuk sedang, to be-nya yang kita majukan. Kemudian muncul subjek dan verb 1 ing. Kemudian di akan, kita menggunakan apa untuk mengatakan apakah akan. Cukup will yang kita majukan. Menjadi will, kemudian subjek dan verb 1. For example, will Tommy join an English speech competition next 2 weeks? Apakah Tommy akan mengikuti sebuah lomba pidato bahasa Inggris 2 minggu yang akan datang? Nah, untuk will, ini bisa digunakan untuk semua subjek. Kemudian untuk mengatakan apakah di lampau dimajukan did-nya saja. Did, kemudian subjeknya siapa, kemudian verb 1. Dan did boleh digunakan untuk semua subjek. Oke, for example, did he come on time yesterday? Apakah dia datang tepat waktu kemarin? Oke, so did dimajukan. Nah, kemudian bagaimana dengan menanyakan sudahkah? Sudahkah? Itu cukup have atau has-nya yang dimajukan. Diikuti oleh subjek dan kata kerja ketiga. Nah, untuk have ini digunakan untuk subjek Ayu Dewi dan has digunakan untuk subjek he, she, dan it. For example, have you written your short story for a few days? Sudahkah kamu menulis cerita pendekmu selama beberapa hari ini? Has she written her short story for a few days? Sudahkah dia perempuan menulis cerpennya selama beberapa hari ini? Gitulah. Jadi untuk mengatakan sudahkah, kita nggak perlu cari-cari di kamus. Sudahkah itu bahasa Inggrisnya apa ya? Anda cukup gunakan have atau has, kemudian diikuti oleh pelakunya siapa dan kata kerja ketiga. Oke, jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan dipelajari, kemudian juga dihafalkan kata kerja ke-1, 2, dan 3 yang sudah saya berikan di tugas pertama beberapa minggu yang lalu. Kemudian dihafalkan juga bentuk-bentuk kalimat dari rutin, sedang, akan, lampau, dan sudah pada kalimat positif, negatif, dan tanya. Baik, semoga besok bisa menjawab tanyaan dengan benar. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.